Sejumlah personil kepolisian dari Polsek Rungkut Surabaya mendatangi sebuah rumah di kawasan Wonorejo Selatan, Kecamatan Rungkut Surabaya setelah mendapat laporan adanya temuan jenazah yang tergantung di dalam rumah. Polisi yang tiba di tempat kejadian perkara dikejutkan dengan tangis histeris seorang perempuan yang sedang dibawa tetangganya keluar rumah. Saat pemeriksaan di dalam rumah, polisi menemukan jasad seorang laki-laki di dalam kamar mandi. Sedangkan perempuan yang menangis histeris ini tidak lain ibu korban. Setelah dilakukan olah TKP, jasad laki-laki yang diketahui bernama Gede Rajenda, usia 30 tahun, dievakuasi ke dalam ambulans. Diduga Gede yang berprofesi sebagai perawat rumah sakit, nekat mengakhiri hidupnya karena terjerat kasus pinjaman online. Halo sahabat Nescafe, jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kita, Nurse Cafe. Hari ini kita akan membahas sekali lagi kita tentang isu tentang keperawatan. Tapi isu ini kebetulan isu yang menurut kita ya memprihatinkan di dunia keperawatan, yaitu ada teman sejawat kita yang meninggal. Di berita itu diberitakan karena terlilit stres karena hutang pinjol nih Pak Gideon. Nah mungkin nanti kita ada diskusi ya Pak. Jadi biar kita semua belajar dari kejadian ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman perawat itu tidak ada lagi, tidak terulang lagi nih Pak. Baik. Nah jadi tapi sebelumnya kami dari Nurse Cafe turut berduka cita, turut berbelasungkawa kepada teman sejawat kita yang meninggal karena beritanya adalah karena terlilit hutang di pinjol. Semoga ini tidak terulang lagi kepada teman-teman perawatan. Nah, mungkin Pak Gegen ada yang mau disampaikan dulu juga nih Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Hari ini kita ketemu kembali ya. Iya, Pak. Nah, tadi kita mungkin sudah kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Tapi saya hari ini membawa teman yang memang selalu setia menangani Nurse Cafe. Baik, jadi hari ini sungguh judulnya yang luar biasa kalau saya melihat itu ya. Ngenes perawat di Surabaya gantung diri akibat teror dari pinjol. Jadi sesuatu judul yang memang kadangkala menggelitik dan kadangkala juga mengiris hati ya. Betul banget. Ya kita turut berbelasungkawa, dalam hal ini juga kita sedih. Tapi ada satu sisi yang harus kita bedah menurut saya. Kenapa seorang perawat bisa terjerat? Nah, kalau kita sering dengar berita kan mungkin jarang ya perawat bunuh diri. Atau mungkin udah pernah dengar mungkin? Kayaknya belum. Belum, nah ya belum. Kalau perawat dipukul itu sering ya? Wah, sering. Sering ya, ini kan kemarin kita dibahas. Ya, lagi-lagi perawat dipukul, lagi perawatnya. Tapi sekarang kok ada perawat yang mencoba bunuh diri ya? Gara-gara terlilit pinjol. Nah, ini berarti ada sesuatu yang salah. Kira-kira yang salah apa tuh? Nah, sebelum sebelum kita masuk situ ini Pak, ini kan memang sekarang lagi marak nih ya Pak. Maksudnya gara-gara pinjol ini banyak nih korban-korban juga yang sampai gantung diri selain perawat Pak. Tapi karena ini perawat ya perlu kita bedah Pak supaya teman-teman perawat yang lain tidak jatuh ke sana juga. Iya, Pak. betul. Nah, mungkin yang pertama terkait manajemen kali ya Pak. Manajemen keuangan ya. Sebenarnya manajemen ini luas Pak. Ya manajemen waktu, manajemen kerja, manajemen keuangan. Tentunya juga manajemen stres juga Pak. Ya. Walaupun kita stres dikejar-kejar debt collector, ya sebisa mungkin jangan sampai jatuh ke bunuh diri. Ya. Mungkin sudah pernah dia mencoba bunuh diri tapi nggak mati kali ya. Ada juga kasus seperti itu. Tapi menarik nih, menarik. Kalau kita tahu regulasi sebetulnya, pinjol kan belum diatur. Gitu ya Pak? Belum diatur. Makanya sekarang banyak sekali aparat-aparat mencoba menertibkan. Nah ini kan sebenarnya terjebak. Tahu pinjol itu sebenarnya bunganya luar biasa. Ketika satu hari tidak bayar, terus berbunga. Ini yang menjadi mungkin dia beban. Nah mestinya ini kan kita jangan terlalu terkungkung dengan rutinitas yang kadang-kadang tidak ngerti kenapa ini orang kok sampai tidak tahu pinjol. Kan sebetulnya kalau kita mau bisa pinjam di koperasi atau kan di bank juga mungkin bisa. Iya,
Tapi kan sekarang banyak Pak iklan-iklan kalau kita nonton YouTube atau nonton apa aja kan itu pinjol ini sudah diawasi OJK gitu, Ya, gitu Pak. justru itu kalau pinjol resmi nggak mungkin orang seperti ini stresnya. Saya kira mungkin, saya tidak berasumsi ya, memang ada pinjol yang resmi atau yang tidak resmi, tapi banyak juga pinjol yang tidak resmi. Karena memang sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan regulasi, karena banyaknya pinjol yang tidak lisensi, akhirnya coba pemerintah membuat regulasi dan akhirnya memang sudah ada. Ini yang menjadi keprihatinan kita juga ya. Saya kira juga ini ya mungkin lagi-lagi tadi manajemen stres kali ya. Sehingga dia tidak mampu untuk, mungkin jangan untuk memikir manajemen stres, mungkin gajinya sedikit kali ya. Sedikit banyak itu sebenarnya relatif Pak. Ya. Maksudnya sedikit tapi kalau dia bisa memanage dengan baik, ya insya Allah bisa cukup Pak. Ya. Tapi ya sekali lagi ini kebetulan kejadiannya pada perawat. Nah kira-kira kalau menurut Bapak nih, ini kan Bapak kan sudah berkecimpung di dunia keperawatan itu sudah luar biasa. Tips-tipsnya lah Pak, sejauh ini Bapak dari yang dulu mungkin pendidikannya dari SPK sampai D3 dan sampai sekarang sudah S2 tapi keluar jalur dari keperawatan ini, kira-kira dalam manajemen keuangan itu gimana nih Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal finance itu memang orang tidak akan pernah merasa puas ya. Tetapi balik lagi, tapi bagaimana pengelolaan dalam hal finance sebetulnya. Meskipun saya sudah separuh hidup menjadi perawat, separuh jiwa. Tetapi memang ada menarik sih memang ketika perkembangan mulai dari saya mulai SPK, mulai ke D3, S1 dan S2 itu suatu hal yang luar biasa bagaimana kita mengelola. Karena kalau saya pribadi mencapai suatu pendidikan karir itu sebetulnya bukan semata-mata ingin mencari perbaikan hidup dari finance, karena kita sekolah pun bayar kan. Nah, saya kira kembali kepada bagaimana manajemen kita, pengelolaan. Ya kalau kita bicara soal salary, tentu orang tidak akan bicara soal cukup atau tidak. Bagaimana kita pengelolaan, karena bagaimanapun juga kita seorang, mungkin saya nggak tahu ini yang pinjol ini laki-laki atau laki-laki kayaknya. Rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Itu rumah tangga berarti memang stresnya lebih tinggi sih memang. Ya memang tergantung kebutuhan kita juga. Karena makin, kalau saya berprinsip, makin salary gede, makin kebutuhan juga itu, makin banyak juga kebutuhan. Makin banyak pengennya ya Pak? Ya, pengen. Nah, ya kita tidak mau bicara soal substansi lagi kenapa orang melakukan bunuh diri, ya, tetapi saya melihat dari sisi bagaimana pengelolaan finance itu sebetulnya menurut saya. Misalnya kita gaji sekian, kita ikut begini. Yang perlu diprioritaskan tuh sebetulnya kan harus yang utama-utama, misalnya tadi asuransi misalnya, kemudian uang sekolah, uang pendidikan, dan itu memang perlu pengelolaan, tidak serta-merta kita harus bisa seperti itu. Iya, jadi harus bisa memilih ya. Sebenarnya kan kalau terkait kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, kemudian nah itu maksud saya ya. Maksudnya harus bisa memilih mana yang harus didahulukan ya Pak. Ya seperti itu. Nah kira-kira gini Pak, ya tadi Bapak kan nyinggung-nyinggung masalah salary ini. Nah kira-kira